Bagaimana mengatasi anak yang sedang tantrum? Sebelumnya, saya akan menjelaskan singkat apa itu tantrum. Tantrum adalah keadaan ketika anak meluapkan emosinya dengan cara menangis kencang atau sampai berguling-guling di lantai atau bahkan hingga melempar barang. Nah, kondisi ini pasti membuat orang tua stres dan bingung. Tapi sebenarnya kondisi ini normal dan merupakan bagian dari proses perkembangan anak. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantrum pada anak. Pertama, saat anak tantrum, orang tua, ibu atau ayah, harus tetap tenang. Ambil napas dalam dan jangan tergoda untuk berteriak untuk menyuruh anak diam. Utamakan kekuatan dalam diri orang tua untuk fokus dan tidak mendengarkan jeritan anak. Jika anak menangis terlalu keras dan mengganggu orang di sekitar, orang tua boleh menggendong anak atau mengajaknya ke tempat yang jauh lebih sepi dan tenang untuk menenangkan emosinya. Nah, sikap yang tenang akan membuat tantrum anak lebih mudah untuk diatasi. Selain itu, ketika anak tantrum, jangan sampai ibu atau ayah memukul atau mencubit anak. Nah, sebagai gantinya, bisa dengan memeluk atau mencium anak untuk menenangkan emosinya. Kenapa? Karena selain menenangkan, pelukan dan ciuman juga bisa menjadi cara untuk menunjukkan bahwa orang tua benar-benar peduli dan mencintai anak mereka, begitu. Nah, kemudian cara lainnya orang tua dapat mencari tahu penyebab tantrum. Tantrum umumnya disebabkan oleh terbatasnya kemampuan bahasa anak untuk mengekspresikan perasaannya. Misal seperti keinginan yang tidak terpenuhi atau adanya perasaan lapar dan mengantuk yang sulit diungkapkan. Nah, jika anak belum bisa berbicara, salah satu cara untuk mengenali penyebabnya adalah dengan menanyakan langsung. Seperti, apakah kamu lapar? Atau kamu masih ngantuk? Begitu. Nah, anak mungkin akan mengangguk atau menggeleng. Jika penyebab tantrum anak diketahui, nah maka orang tua akan lebih mudah mengatasinya. Nah, cara lain mengatasi tantrum pada anak adalah dengan mengalihkan perhatian anak. Nah, anak biasanya sangat mudah melupakan sesuatu dan tertarik pada hal baru. Nah, orang tua bisa memanfaatkan hal ini untuk mengalihkan perhatiannya saat tantrum. Misal, ibu bisa memberikan mainan yang sudah lama tidak dimainkan, atau memberikan cemilan kesukaannya saat anak berteriak, marah, atau rewel seperti itu. Nah, hal penting dalam mengatasi anak tantrum selain sabar adalah konsisten. Nah, dalam hal ini, tantrum dapat menjadi ajang anak melakukan observasi. Anak belajar dengan mengenali cara-cara mendapatkan keinginannya. Nah, sehingga tantrum akan menjadi masalah ketika orang tua tidak konsisten di kemudian hari. Misal, saat anak mengamuk untuk mendapatkan sesuatu dan orang tua menuruti keinginan anak. Anak akan mengulangi cara tersebut di kemudian hari. Jika terus dibiarkan, hal tersebut akan menjadi kebiasaan buruk bagi anak. Maka dari itu, terapkan perilaku yang konsisten saat menghadapi anak tantrum. Nah, untuk para orang tua di rumah, mengatasi anak tantrum memang membutuhkan kesabaran yang tinggi. Dimulai dari sekarang, para orang tua dapat mulai belajar menenangkan diri saat anak mulai tantrum, dengan menarik nafas panjang dan mengumpulkan tenaga untuk mengatasi anak tantrum dengan baik. Nah, sekian topik mengenai tantrum. Semoga membantu. Hari ini, para orang tua juga sudah melakukan yang terbaik. Semangat parenting!